Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Malam ini malam yang spesial. Alhamdulillah berkesempatan nih. Jadi bintang tamu kita luar biasa banget. Kalau untuk masalah jadwal susah banget ditemuin. Alhamdulillah malam ini kita berkesempatan. Beliau adalah tokoh masyarakat dan juga ketua Lembaga Adat Pasir. Mungkin bagi yang tahu sudah kenal, tapi yang belum tahu ini dia. Kita panggil saja langsung Pak Musa atau Ketua Musa untuk ngobrol di podcast ini. Silakan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah. Ya. Sehat Ketua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maafin lagi habis terawih tadi soalnya. Masya Allah. Iya. Jadi saya ada aura positif saya dapat malam ini karena teman-teman mungkin teman-teman jarang melihat Ketua Musa santai seperti ini dengan kaos, dengan peci yang keren. Iya. Gagahnya kelihatan malam ini. Kan biasanya agak formal gitu ya. Iya. Gimana aktivitas Ketua sekarang? Ya, alhamdulillah untuk saat ini karena suasana lebaran bulan puasa ya banyak di rumah lah gitu kan. Di rumah fokus ibadah. Fokus ibadah juga. Ya, mudah-mudahan sampai selesai puasa lah gitu. Alhamdulillah. Nggak ada halangan sama sekali ya. Nggak ada. Jadi saya bersyukur nih Ketua. Saya tadi hubungin Ketua minta kesempatannya, waktunya untuk kita ngobrol santai. Jadi ini judulnya Street Podcast. Podcast jalanan. Jadi guys, luar biasa sekali seorang ketua lembaga mau podcast di kafe seperti ini. Emang agak susah Ketua ya. Banyak yang saya undang agak berpikir untuk ngobrol di pinggir jalan seperti ini. Nggak masalah, cuma ada kendaraan mobil itu kan biasa lah. Mobil lewat lah. Iya, biasa. Iya. Oke, Ketua. Saya dengar Ketua banyak di IKN nih. Ya, enggak juga ya. Cuma memang kalau pada saat ada acara kegiatan, ada undangan, mungkin dari pejabat-pejabat negara, termasuk kalau yang tahun lalu ya Pak Presiden ya, pada saat pembangunan IKN itu memang sering kami para tokoh-tokoh adat itu diundang untuk hadir dari beberapa paguyuban seperti itu. Untuk sekarang ya sudah jarang gitu. Karena alhamdulillah proses pembangunan sudah hampir dikatakan ya setengah selesai lah seperti itu. Berapa persen pembangunan IKN? Ya kalau lihat sih 40-50% ada. 40-50%. Ya. Jadi aktivitas Ketua IKN bolak-balik ya? Enggak juga, kadang bolak-balik kebun aja. Oh kebun? Iya. Hari Sabtu kebun. Minggu ya sambil berkebun. Karena memang sudah Hobinya berkebun. Hilangkan stres juga. Hilangkan stres juga, luar biasa. Oke Ketua, saya sedikit ada beberapa pertanyaan. Ketua Lembaga Adat Pasir, bagaimana peran Ketua atau perasaan Ketua menjadi Ketua Lembaga Adat Pasir? Ya, alhamdulillah saya udah periode jadi Ketua Lembaga Adat Pasir. Ya kan? Periode pertama ya alhamdulillah banyak juga ya budaya-budaya pasir yang tampil baik di PPU sendiri bahkan di luar PPU, masuk mendampingi sanggar-sanggar seni PPU untuk menampilkan di luar PPU ya. Di luar PPU, ya. Luar daerah atau luar negeri? Iya, pernah ke Jakarta. Saya pernah lihat postingan di status Ketua luar negeri tuh. Di mana itu Ketua? Di mana? Itu di Thailand. Wow, di Thailand. Iya. Wow, luar biasa. Juga ada undangan di sana. Saya dengan anak-anak sanggar seni, ya saya mendampingi mereka. Ya, seperti itu. Supaya budaya-budaya kita PPU bisa ditahu sama luar negeri lah. Masya Allah. Itu yang diangkat tari atau apa nih Ketua? Tariannya. Tariannya. Ya, tariannya. Ronggeng ya Ketua? Ada ronggeng ya termasuk belian pasir. Wah itu kalau bisa jangan sampai punah Ketua. Iya, kita betul. Harus angkat terus budaya kita di Penajam ini. Iya betul. Begitu. Nah waktu pembagian waktu nih biasa kan Ketua Lembaga Adat Pasir kan banyak undangan menghadiri acara apa ini. Jadi Ketua bagaimana nih? Pasti ada
capek juga atau gimana jalani Ya aktivitasnya? kalau capek sih pastilah. Pasti ya. Cuman kita hanya bisa bagi waktu aja. Di waktu. Kalau memang badan sehat, saya yang hadir langsung. Tapi kalau badan kurang sehat, kadang-kadang kawan-kawan kalau acara itu di Sepaku, maka kawan-kawan di Sepaku yang mewakili. Ya seperti itu. Tapi kalau saya juga sehat, apalagi mungkin undangan itu memang undangan penting, ya termasuk dari pejabat negara, ya tentunya saya harus hadir saya sendiri lah untuk hadir seperti itu. Kadang dari Kesbangpol juga mengatakan Pak Musa harus sendiri yang hadir, jangan diwakilkan seperti itu. Oh, Masya Allah. Iya. Makanya saya lihat status ketua nih, wah luar biasa kegiatannya. Iya. Tapi semenjak saya sudah lama teman-teman kenal beliau, emang begini-gini aja ketua, Iya. gak berubah. Cuma agak sedikit putih aja. Iya. Ya, mungkin ini Ya kita lihat perkembangan zaman lah. perkembangan zaman, tapi tidak Iya. tetap mengikuti ya Betul. kemajuan ya. Kalau dikatakan awet muda, ya kita merasa muda aja. Iya, iya Kayaknya ketua. kita tidak mau dikatakan tua. Gitu. Oh gitu. Biasa. Iya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa kegiatan yang akan ketua rencanakan nih? LAP nanti ke depannya, entah kegiatan seni budaya atau segala macam, apa mau buat trigger seperti apa? Ya, alhamdulillah untuk lembaga adat sendiri kan sudah ada itu apa namanya apa ya, semacam tahunan. Tiap tahun kan ada nondoy. Nondoy, Alhamdulillah. event tahunan. Itu dianggarkan oleh pemerintah. Oke. Walaupun memang ada anggarannya. Maksudnya Anggaran tidak sesuai. Ya. anggarannya? Iya, karena kita ini maunya kan, kenapa kita tidak sesuai kan, dalam 1 minggu acara itu hanya yang dianggarkan oleh pemerintah khusus dari pariwisata itu buka tutup aja, maksudnya anggaran makan buka sama tutup. Waduh. Jadi selama 5 hari itu, jadi lembaga itu mencari dana sendiri ya, melalui proposal, terus ada bantuan Masya Allah. kawan-kawan seperti itu. Jadi selama 5 hari itu kita harus masak terus ya kan, karena banyak saudara-saudara kita yang dari luar yang hadir gitu kan. Tidak mungkin kita tidak suguhkan makanan, Dijamu lah. Nah itu yang menjadi kesulitan kita di acara adat seperti itu, nondoy itu, yang mengenai anggaran tadi. Nondoy ketua ya? Nondoy, ya. Itu kalau Indonesianya apa itu nondoy? Nondoy ini kan nama ritual, laku ritual nondoy, belian. Belian. Iya. Oke. Nah itu belian ini ada beberapa macam, ada yang 1 minggu, ada yang 2 hari, gitu kan. Ada belian pengobatan, gitu, ya. Tradisional ya? Tradisional. Itu Masya Allah. Iya. Itu anggaran ya. Harusnya pemerintah itu memfokuskan ke situ karena kan menjadi ciri khas daerah. Iya, jadi saya juga berharap memang ke depan ya, ketika nanti memang ada acara itu memang anggaran harus ditambah gitu. Karena kita harus mengundang dari luar, kawan-kawan dari luar itu kadang nanya gitu kan, kenapa kami tidak diundang? Ada teman-teman dari Kutai Kartanegara, dari teman-teman dari Kalteng, tapi ketika kita lihat anggaran kita tidak cukup, kita tidak bisa, karena mereka diundang ini kan mereka harus nginap gitu kan, nginap mungkin. Walaupun tidak di hotel, mungkin kita tempat-tempat penginapan. Ya. Makanya kami berharap bagaimana supaya anggaran nondoy itu memang bisa difokuskan lah. Difokuskan, betul. Ya harus itu ketua. Iya. Supaya optimal. Betul. Gitu loh. Karena ini kan bicara budaya ya, Iya. daerah. Jadi Penajam ini punya ciri khas. Iya. Dan itu tidak boleh hilang. Iya. Gitu loh. Saya sangat suka yang terutama seni budaya. Iya. Seperti tari-tari ronggeng dan rumah adat yang sekarang jadi itu ikon ketua. Betul. Ikon daerah kita. Betul. Nah itu yang harus kita Iya. perjuangkan gitu. Itu yang bikin saya salut sama ketua, karena tidak mudah menjadi Betul. ketua lembaga adat Pasir itu, karena pasti banyak ini. Iyalah, itu Ya kan? pastilah. Itu Banyak cobaan, rintangan juga. ya, tapi untung Suka ketua dukanya juga banyak. ketua orangnya Ya. enjoy, jadi Enjoy. tidak terlalu tegang. Ya. Ya kan? Kadang-kadang emosi juga. Oh, kadang tegang juga ya. Cuma emosi sama siapa kita kadang. Oh iya. Nah ini saya sempat Iya, iya. ini, mohon maaf ini ketua, mohon maaf. Jadi betul. saya tadi siang saya dapat info
Iya. Mohon maaf ini ketua ya. Betul, betul. Jadi ini di luar dari konteks kita. Saya dapat info dari teman. Kebetulan kan saya juga tadi hadir di acara HUT Kabupaten. Iya. Saya pulang, saya dapat berita nih. Ketua Musa ngamuk katanya. Iya. Di sinilah saya di podcast ini saya langsung pengen tanya nih sama ketua. Apa benar nih info teman saya tuh? Iya, itu spontanitas aja ya. Bukan sebenarnya bukan ngamuk. Cuman saya merasa bahwa ulang tahun ke-23 PPU ini kami orang Pasir setengah hati pemerintah untuk memperhatikan kami. Oh, artinya bukan tidak perhatian tapi setengah hati. Kenapa? Karena berapa kali pejabat bupati yang ada di PPU ini ya, mulai dari 2016 konteks pembangunan rumah adat sampai hari ini tidak selesai. Itu kan kalau saya salah 6 bupati sama Pak Mujiat ini gitu. Tapi Mujiat ini kan baru. Meneruskan ya, lah yang baru. Jadi saya berpikir, kenapa kok ikon kami, rumah adat kami kok susah sekali pemerintah untuk menganggarkan. Nah, termasuk teman-teman DPR sendiri juga tidak ada memperjuangkan rumah adat ini, ya kan? Nah, kenapa saya langsung mesti tadi ya timbul kekecewaan sebenarnya kan? Ya saya terima kasih dengan pemerintah ya, dengan Pak Bupati memberikan pakaian adat kepada pejabatnya ya DPR. Tapi bukan sebatas itu sebenarnya ya. Bukan sebatas kami dipakaikan tapi hak kami sebagai masyarakat adat itu harus diberikan. Ya kalau tidak, saya kan tidak pernah ya, mungkin Deput bisa tanya lah. Pak Musa pernah nggak minta proyek dengan pemerintah? Tidak pernah saya minta proyek. Iya, saya tahu. Maksud saya paling tidak rumah adat itu cepat diselesaikan seperti itu. Ya kan? Kan berapa triliun anggaran di PPU ini kan? Contoh ya, pembangunan di Kejaksaan ya kan, gedung selesai dengan baik ya kan, di Kodim ya kan, terus di Kejaksaan itu juga di Polres ada dari berapa puluh mereka selesai ya kan. Nah sementara kami yang punya kampung, yang punya daerah yang dirayakan setiap tahun Penajam Pasir Utara, tapi tidak ada perhatian sama sekali. Itu yang membuat saya emosi sebenarnya. Saya emosinya kepada pemerintah, pejabat pemerintah PPU yang selama ini tidak ada perhatian khusus kepada masyarakat adat. Itu yang membuat saya kecewa. Itu sebenarnya. Seperti itu. Itu yang bikin suasana yang ini ya. Iya. Karena memang benar ketua, karena ketua lembaga adat Pasir kan harus memperjuangkan gitu. Betul. Apalagi rumah adat itu kan salah satu ikon gitu. Iya, dan itu memang semua suku, semua budaya hadir pada di situ. Acara oleh semua budaya kita di situ. Bahkan anak-anak sanggar seni itu semua berlatih di situ. Tiap hari, tiap minggu itu berlatih di situ. Nah, sementara rumah adat itu kan kalau tidak salah anggarannya 25 miliar kalau tidak salah itu. Oke. Ada pol desainnya keseluruhan. Nah, sekarang rumah adat itu hanya baru kaki limanya aja, belum badan rumahnya. Dari berapa bupati itu baru kaki lima. Jadi yang berdiri sekarang ini baru kaki limanya, belum badannya. Pada pembangunan belum. Nah ini saya merasa bahwa memang pejabat ini tidak punya hati. Kenapa sempat saya teriak begitu, tidak punya hati, tidak tahu diri? Ya mereka tidak tahu diri, tinggal di tempat kami. Betul. Kami tidak permasalahkan pejabat itu bukan orang Pasir, bupati bukan orang. Tapi ingat, ini kampung kami. Kami memang tidak banyak, ya kan? Tapi kita bisa buat banyak ketika kami marah, gitu kan? Betul. Ya mudah-mudahan kita tidak. Tapi ini ya kan bisa menjadi apa ya? Ya mohon maaf, kalau kami diginikan terus, Penajam atau ikan tidak akan aman. Saya yakin. Kenapa? Kalau kami punya rumah lapar, miskin. Betul. Nah sementara pejabat ini kan mohon maaf, kan banyak pendatang. Betul. Ketika mereka jadi pejabat, mereka hanya membawa keluarga mereka ke sini. Tidak mungkin mereka cari orang Pasir untuk jadi honor apa. Pasti keluarga mereka dulu. Betul. Nah kalau ini berlarut-larut, ya kan, tidak ada yang mengingatkan, ini akan, saya yakin tidak akan bisa aman. Penajam Pasir Utara termasuk IKN ini. Dan ini akan bergejolak. Dan ini sudah disampaikan oleh para tokoh adat, para kawan-kawan kita,
Sudah ada bahasa itu. Kalau kita begini terus Pak Ketua, masa kita diam terus begini? Miskin kita di kampung kita sendiri. Nah inilah timbul saya sebagai dituakan walaupun tidak terlalu tua, ya saya berpikir ini harus saya sampaikan. Ya saya mohon maaf kepada semua jajaran pemerintah, kejadian tadi siang mungkin pertama Pak Bupati ya kan, ini spontanitas saya sama sekali saya tidak ada niat untuk merusak atau acara, tapi paling tidak ini menjadi renungan para pejabat semua, artinya tolong kalian tinggal di Penajam Pasir Utara, beranak pinak di sini, ya kan, kalian sudah kaya, punya rumah, punya tanah, kami kasih kebebasan lah. Kurang apa kami orang Kalimantan ini? Iya, tapi sebenarnya kalau kami mau bikin itu bisa, tapi buat apa? Benar. Apa gunanya? Nah, tapi kalau ini kan sudah saya, yang penting sudah saya sampaikan ini, arti walaupun dengan cara menurut ada yang tidak mengatakan tidak baik, ada juga tadi agak ada yang mengatakan juga bilang baik, tapi menurut saya, yang namanya kita marah ini tidak ada yang baik sebetulnya, tapi itu apa boleh buat? Sudah terjadi. Benar. Seperti itu. Ya namanya memperjuangkan, ya kan ibaratnya ketua bukan ini, itulah saya bilang teman-teman, menjadi ketua lembaga itu bukan hal yang mudah karena membawa banyak sekali. Betul. Ini dan itu saya rasa memang harus difokuskan sebenarnya ketua. Iya, kalau mereka sadar ya bahwa ini punya apa ya? Karena Penajam Pasir Utara otomatis kan penduduknya pasir asli, ya kan? Ya tolonglah ikon Kamil Marat ini diperhatikan, diselesaikan dengan baik. Karena kami cinta dengan masyarakat Penajam, siapapun dia, silahkan. Nah, kalau nanti IKN sudah betul-betul muncul, betul-betul jadi, kita tidak bisa bendung orang luar datang ke sini. Kalau tidak kita masyarakat Penajam ini betul-betul menyiapkan diri, terutama SDM, dia jadi penonton. Jadi penonton. Betul. Nah, ini jadi PR kita semua. Iya. Seperti itu. Betul. Ya saya termasuk jadi penonton ya gitu. Iya. Saya jadi penonton, ada SDM luar masuk. Betul. Nih. Nah, kita sampaikan dengan kawan-kawan kita jadi pejabat itu, ya kita harus ingat kalian. Jangan mentang-mentang jadi pejabat kalian memperkaya diri. Benar. Iya, ingat. Iya. Dan jabatan itu kan tidak selamanya. Nah, ini teman-teman, saya setuju sekali dengan ketua LAP yang mana mempedulikan SDM lokal. Tapi catatan, ada beberapa pejabat yang sering bawa SDM dari luar. Ya itu yang bikin. Ya itu kita minta itu diganti orang begitu. Ya. Itu bukan merusak apa namanya ya? Bupati akan rusak gara-gara itu. Benar sekali. Yang tadi juga bupati menjalankan timnya atau kader pemerintahannya baik, tapi akhirnya tidak baik. Ya keluarkan aja, tidak perlu ada di situ. Masya Allah. Iya. Nah jadi setelah tadi masalah ribut tadi itu, apakah ada titik terang kelanjutan seperti apa Ketua? Iya tadi saya kan setelah tadi itu memang saya langsung pulang, saya istirahat karena kurang sehat juga, kondisi puasa juga. Ya saya tidak tahu apa tanggapan kawan-kawan pejabat pada saat saya tadi habis ribut. Ya kan ya, kalau memang terbuka pikiran mereka untuk ternyata kita ini tinggal di Penajam ini memang kita harus menghargai. Benar sekali. Ya seperti itu kan. Betul. Berarti kalau menghargai dan tahu diri di Penajam Pasir Utara ini, selesaikan rumah. Kan itu ikon kita. Ya. Ikon kita bersama. Ya teman-teman, jadi ini merupakan podcast eksklusif ya, yang mana kejadian tadi barusan tadi siang gitu ya. Iya tadi. Wah ini luar biasa. Iya. Karena waktu obrolan sama ketua juga sangat terbatas karena beliau mau istirahat dan segala macam. Saya minta ini ketua, satu pesan ketua untuk seluruh elemen masyarakat dan pemerintah mungkin bisa disampaikan. Kepada pemerintah saya berharap sesuai lah jalankan pemerintahan dengan baik, dan hak-hak masyarakat Penajam Pasir Utara juga harus betul-betul dijalankan. Terutama pembangunan apapun pembangunan yang ada di PPU, termasuk rumah adat. Nah, yang kedua kepada masyarakat Penajam khususnya, mohon maaf
mohon maaf kepada saudara saya dari luar, para pendatang. Kami Pasir sangat mencintai semua, ya, siapapun yang datang ke Penajam Pasir Utara ini adalah saudara kita semua. Tapi selalu harus ingat bahwa di sini ada penduduk asli yang perlu juga dihargai, dihormati. Artinya paling tidak kita diajarkan oleh para leluhur kita, nenek moyang kita, bahwa kita ini semua bersaudara. Tidak perlu ada pertikaian, tidak perlu ada keributan. Ini harapan saya. Jadi kita pertahankan di Penajam Pasir Utara ini bagaimana tetap aman dan kondusif. Oke teman-teman, terima kasih. Jadi malam ini kita sudahi obrolan podcast ini. Mungkin lain waktu kalau ketua ada kegiatan kita bisa episode kedua ketua ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ketua, sehat selalu ketua. Amin. Siap.